Keadaan pemakaman di Kabupaten Merauke yang dikelola oleh etnis dan lembaga keagamaan sudah sangat padat dan melampaui kapasitas sehingga terlihat kumuh dan tidak teratur. Pada tahun 2012, pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Merauke membuat desain tempat pemakaman umum yang dikelola oleh pemerintah daerah. Tahun 2013 mulai membuat master plan dan DED TPU Tanah Miring yang luasnya kurang lebih 25 hektar. Jarak dari Kota Merauke kurang lebih 22 km dengan waktu tempuh 30 menit. Di tahun 2014 diterbitkan sertifikat tanah TPU Tanah Miring oleh Badan Pertanahan Nasional dan pada tahun itu dimulai dengan kegiatan land clearing lahan TPU Tanah Miring dan pembuatan drainase keliling sebagai penanda batas TPU. Tahun 2015 dibuat regulasi Perda dan Perbub TPU Tanah Miring sebagai pegangan aturan untuk sistem pelayanan pemakaman. Sarana dan prasarana mulai dibangun seperti jalan masuk ke TPU Tanah Miring, pembangunan kantor pengelola, pembangunan rumah kepala TPU dan staf TPU. Pada tahun 2019 secara resmi TPU mulai beroperasi pada bulan Oktober dan sekaligus secara resmi menutup semua tempat pemakaman bukan umum TPBU yang ada di Kabupaten Merauke. Sehingga semua pelayanan pemakaman terpusat di TPU Tanah Miring. Adapun sistem pelayanan terbagi menjadi dua, yaitu mampu dan tidak mampu. Yang mampu dikenakan retribusi sebesar Rp1.450.000 sudah termasuk mobil jenazah, sedangkan yang tidak mampu cukup dengan membawa surat keterangan tidak mampu SKTM dari RT dan Lurah. Adapun pembagian klaster dalam TPU Tanah Miring antara lain klaster Kristen, klaster Muslim, dan campuran. Ada juga klaster khusus dari jenazah COVID yang mulai dibuka saat pandemi COVID bulan April tahun 2020. Desain TPU Tanah Miring mengedepankan ruang terbuka hijau RTH dengan menampilkan taman, sehingga kedepannya akan menjadi wisata religi yang ramah lingkungan, tertata rapi, dan asri. Masyarakat Kabupaten Merauke, kembali bersama saya Violeta, dan kali ini kalau dilihat di belakang pemandangannya cukup keren ya. Ini banyak pohon, banyak tanaman-tanaman hias yang sangat indah di sini, tetapi saat ini saya akan mengajak Anda berjalan-jalan ke rumah masa depan kita bersama. Nah, kalau saat ini dilihat, saya berada di tempat pemakaman umum atau TPU Tanah Miring yang dikelola oleh pemerintah daerah Merauke ya. Dan di TPU ini sangat menarik. 25 hektar yang digunakan saat ini baru 5 hektar. Ini kalau menurut perencanaannya tuh akan dibangun ada blok A, B, C, D, E. Tetapi saat ini baru ada blok A ya, walaupun sudah mulai penuh nih. Nah, tetapi bisa dilihat kalau saat ini banyak obrolan di masyarakat bahwa TPU Tanah Miring ini jauh. Nah, kalau menurut saya ini tidak jauh dan akan memberikan banyak keuntungan untuk masyarakat ya, karena banyak juga yang mengatakan selain jauh, mahal. Ada yang mengatakan 5 juta, 3 juta untuk proses pemakaman di TPU yang dikelola pemerintah Kabupaten Merauke ini. Tetapi itu tidak benar ya, karena untuk bisa mendapatkan tempat di TPU Tanah Miring ini ya, karena sesuai dengan Perda yang ditetapkan juga sudah tidak boleh lagi untuk menguburkan keluarga kita di tempat pemakaman bukan umum yang ada di wilayah kota. Nah, kalau di saat ini di TPU Tanah Miring ini dengan Rp1.450.000 dibayarkan sebagai retribusi, sudah ada beberapa keuntungan yang didapatkan, yaitu yang pertama adalah sewa tanah makam, kemudian juga mendapatkan plakat, dan juga sudah penggalian dan juga penutupan makamnya, serta biaya untuk mobil ambulansnya juga. Jadi untuk saat ini kita akan sama-sama untuk meluruskan beberapa informasi yang beredar di masyarakat terkait dengan tempat pemakaman umum yang dikelola oleh pemerintah daerah atau TPU Tanah Miring ini. Untuk itu tetap saksikan bersama saya Violeta. Selamat siang, Ibu. Iya.
Nah, masyarakat Merauke, jadi untuk TPU Tanah Miring ini dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ya. Saat ini mungkin untuk menjawab informasi yang beredar di masyarakat, saya minta bantuan dari Pak Amin, bisa ya? Bisa. Baik. Untuk itu kita akan bincang-bincang lebih lengkap bersama dengan Pak Amin ya, selaku Kepala Seksi di Dinas Perumahan Rakyat ya Pak. Tetap saksikan. Baik masyarakat Kabupaten Merauke, saat ini kami sedang berada di TPU atau tempat pemakaman umum Tanah Miring ya. Ini tepatnya lagi di Blok A untuk umat Nasrani. Nah, pasti bingung ya sama seperti saya, kenapa ada blok-blok kayak perumahan ya Pak ya. Nah, saat ini untuk menjelaskan terkait dengan TPU Tanah Miring, saya sudah bersama Kepala Seksi Penataan dan Pemeliharaan Makam di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, ada Pak Amin Safrudin. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Baik, ini berbicara tentang TPU Tanah Miring ya, yang sudah diaktifkan di tahun 2019, yang mana pada saat itu juga disertai dengan larangan dan juga penutupan tempat pemakaman umum lainnya ya Pak di wilayah Kota Merauke. Nah, mungkin yang pertama boleh dijelaskan Pak, latar belakang untuk adanya TPU Tanah Miring ini sejarahnya seperti apa? Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Keadaan TPU pemakaman umum bukan umum di Kabupaten Merauke yang begitu padat, Bu Pion. Yang dikelola oleh etnis, kadang ada etnis Ethiopia, etnis Jawa, kemudian ada juga dari keagamaan Islam, Kristen yang di Jobar, yang di Muli. Ini sangat padat, sudah sangat padat, dan memang sudah tidak dimungkinkan lagi untuk memakamkan jenazah di situ, sehingga pada kurang lebih tahun 2012 ini melalui Dinas Cipta Karya Kabupaten Merauke berusaha atau membuat suatu desain pemakaman yang notabene-nya adalah sebagai taman, sehingga tidak terkesan kumuh atau tidak terkesan padat, sehingga diharapkan Kabupaten Merauke ini mempunyai satu tempat yang betul-betul nanti akan menjadi wisata religi. Ya. Ini tahun 2013 kami dari pemerintah Kabupaten Merauke berusaha di bidang dari Dinas Cipta Karya mencoba untuk mencari tempat. Nah, kita ternyata di sana di sini di Tanah Miring ini ada satu tempat yang memang sudah disiapkan seluas 25 hektar. 25 hektar ini tahun 2013 sudah dibuatkan sertifikat seperti itu. Dibuatkan sertifikat sehingga tahun 2013 kita coba untuk membuat suatu desain master plan untuk ada kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Merauke. Sehingga tahun 2014 dicoba langsung untuk pembangunan land clearing, karena sini hutan Bu dulu, hutan lebat, hutan belantara. Nah, kita coba mana tanah-tanah pemerintah yang untuk TPU Tanah Miring, kami dibuatkan suatu batasan-batasan luasnya 25 hektar tadi, sehingga dibuat land clearing, kemudian dibuat drainase, tujuan drainase kanan kiri ini sampai 25 hektar ini keliling, supaya untuk ada batasan dari TPU tadi, supaya tidak jauh dari masyarakat batasan TPU Tanah Miring seperti itu. Jadi dibuatkan untuk mempermudah mengetahui batasan TPU Tanah Miring. Kemudian tahun 2015 kami coba membuat suatu payung hukum, ya bahasanya regulasi, sehingga regulasi ini dibuat di tahun 2015 berupa peraturan daerah nomor 3 tahun 2015, kemudian berlanjut lagi peraturan Bupati nomor 12 tahun 2016. Tujuannya untuk apa? Ketika TPU Tanah Miring sudah
beroperasi, semua menganut pada aturan-aturan yang sudah dibuat. Contoh, ketika di sini yang dikelola oleh pemerintah daerah itu mengikuti aturan-aturan yang ada. Seperti kita lihat di belakang, tidak ada bentuk rumah yang dibangun di sini. Semua sama. Semua sama dalam satu bentuk plakat. Plakat di situ ada nama, terus agama. Kenapa kami bikin klaster-klaster ini untuk mempermudah. Di sini ada klaster Kristen, ya di sebelah sana Islam. Terus kemudian ada di ujung ada nanti klasternya khusus untuk COVID, jenazah COVID. Itu kapan TPU Tanah Miring ini dibuka atau dioperasionalkan? Setelah ada AMDAL, dokumen AMDAL, analisis dampak lingkungan. Karena ini karena lebih dari 25 hektar itu wajib, Bu, untuk buat AMDAL. Nah, setelah AMDAL itu 2019 jadi, tepatnya pada tanggal 26 Oktober kalau nggak salah ini tahun 2019, TPU Tanah Miring ini sudah beroperasi. Nah, beroperasi, kemudian ya ada kejadian tahun 2020 April itu COVID. Nah, COVID ini alhamdulillah kami sudah siapkan dulunya memang rencana pemindahan makam Libra, tapi tidak jadi sehingga tanah itu kami gunakan untuk COVID. Sehingga blok COVID ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk Kabupaten Merauke. Ketika ada wabah langsung kita bawa ke sana. Jadi tidak bercampur dengan pemakaman umum di sini. Jumlah COVID yang ada yang dari April 2020 sampai tahun 2022 ini, Bu, kurang lebih 287. Mungkin seperti itu. Baik, jadi untuk saat ini TPU Tanah Miring ini luasnya 25 hektar ya, Pak, kurang lebihnya. Nah, boleh dijelaskan karena tadi Pak Iman bilang kalau tujuannya menjadikan wisata religi. Nah, selain ada pastinya makam ya, apa saja yang kemudian sarana prasarana yang tersedia di sini sehingga pada akhirnya akan menuju ke wisata religi itu, Pak? Iya, makasih. Di pintu gerbang ada sebelah kanan itu ada tempat peristirahatan atau doa di sebelah kanan. Itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat ketika mungkin menunggu teman-teman yang lain, itu bisa duduk di situ atau menunggu di situ. Kemudian ada kantor, kantor pengelola. Ada kantor pengelola, mungkin tujuannya nanti ketika ada yang meninggal itu bisa sebagai database, Bu. Database yang akan mencatat semua yang dimakamkan di sini. Untuk mempermudah itu, Bu, karena ini Tanah Miring ini jaraknya dari kota kurang lebih 22 kilo. Kalau di jarak tempuhnya kurang lebih 30 menit sampai 45 menit. Sehingga ketika masyarakat Kota Merauke ada yang meninggal, dia tidak perlu ke sini. Sehingga kita lapornya di kota, di Dinas Perumahan Rakyat, bidangnya bidang pemakaman, sehingga lapor ke sana, nanti di sini sudah dibuatkan WA atau teman-teman di sini langsung sudah baca WA, langsung tahu untuk pemakaman. Kemudian fasilitas-fasilitas yang lain mungkin kita lihat di sini kita bikin suasananya suasana ruang terbuka hijau atau RTH, sehingga ada taman, ada bunga, ada apa kita tanam seperti ini, sehingga untuk membuat suatu masyarakat tidak merasa takut ketika masuk di pemakaman. Baik, ya dengan keadaan saat ini ya Pak, ini kayaknya terlalu indah untuk ditakuti ya, padahal sudah cukup banyak makam yang ada di TPU Tanah Miring ini ya. Nah, berarti ketika ada masyarakat yang ingin datang ya untuk berkunjung ke makam ini, ketika mungkin tidak tahu tepatnya di mana, berarti bisa dicek ya Pak ya? Hanya tinggal input nama seperti itu ya, kemudian bisa tahu ada di blok mana, di baris berapa seperti itu ya. Baik, jadi sudah semakin canggih ya. Nah, terkait dengan TPU Tanah Miring Pak, ketika ini difungsikan dan kemudian juga keluar peraturan, sebenarnya cukup banyak pro kontra ya Pak ya. Iya, betul. Banyak masyarakat yang cukup kecewa juga, yang katanya jauh. Walaupun kalau kita lihat keadaan pemakaman di wilayah kota, itu memang sudah tidak terurus ya Pak. Itu cukup membuat kumuh
kabupaten kita nih. Nah, untuk itu apa yang kemudian walaupun tadi saprasnya sudah dikatakan banyak ya Pak ya, selain daripada masyarakat yang menolak juga karena ini jauh jarak tempuhnya 30 menit dan juga katanya bayarannya cukup mahal nih Pak. Nah, terkait dengan pembayarannya mungkin boleh dijelaskan kepada masyarakat Pak, itu seperti apa? Ya, baik Bu. Kalau yang di sini kalau ada yang meninggal, kita tanyakan dulu mampu atau tidak mampu. Kalau dia tidak mampu, dia cukup buat surat keterangan tidak mampu dari RT, kemudian kelurahan, kemudian surat keterangan mampu atau SKTM itu dibawakan ke dinas sosial, Bu. Nah, nanti dari dinas sosial ini dia akan, kalau Nasrani, dia siapkan peti jenazah dan juga ada mobil jenazahnya. Nah, kalau seandainya mobil jenazahnya itu terpakai, biasanya dinas sosial suruh bawa surat ke kami untuk daftarkan ke kami untuk dapatkan fasilitas mobil. Nah, kalau seandainya tidak mampu ini sebenarnya pemerintah sudah tanggung semuanya, Bu. Semua tanggung semuanya. Artinya dari gali apa kuburnya, mobilnya itu kami sudah siapkan. Kalau dia mampu, dia membayarkan retribusi sebesar 1.450.000. Itu sudah termasuk mobil jenazah, pelayanan mobil jenazah. Nah, dari 1.450.000 itu ada beberapa ini item, ya. Item yang pertama itu dia penggunaan tanah makam. Ada penggunaan tanah makam yang digunakan 5 tahun, untuk 5 tahun. Kemudian di sini ada penggali makam, petugas penggali kami ada 18 orang. Kemudian ada kebersihannya, Bu. Jadi jasa kebersihan ini ada juga. Kemudian biaya mobil, mobilnya untuk mobil jenazahnya. Kemudian ada plakat. Mungkin di belakang kami, di belakang kita ini, Bu, itu ada plakat. Itu sudah disiapkan dari pemerintah, dari kami, dari Dinas Perumahan Rakyat, dalam hal ini bidang pemakaman. Sehingga ini sebenarnya memang jauh, Bu, ya. Kita lihat jauh. Dari Kota Merauke jauh, 22,5 kilo. Namun setelah dicari ataupun mungkin mau dikubur di kota kan sudah tidak ada, Bu, sudah padat ya. Sehingga mau tidak mau masyarakat Merauke ya bawanya ke sini. Karena fasilitas yang pertama kalau dia tidak mampu, Bu, pemerintah sudah siapkan semuanya. Gali tanahnya sudah ada yang gali, mobilnya sudah disiapin. Ya seperti itu. Sehingga mungkin ya mau tidak mau arahnya tahun 2002-2003 ini ya semua terpusat ke sini. Nah, untuk diketahui, untuk Kabupaten Merauke ini dari 2019 sampai sekarang, ini blok makam yang ada di belakang kami ini, kita ini, Bu, ini untuk blok A Kristen ini sudah terisi padat penuh, kurang lebih 1080 unit. Sehingga sudah masuk ke blok ke belakang. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Baik, jadi ini terbagi dua ya Pak, untuk Ya, mampu dan tidak mampu mampu. ya, apapun agamanya, apapun Ya, sukunya ya Pak, pastinya dilayani sama ya. Kalau untuk yang tidak mampu cukup mengurus surat keterangan tidak mampu, dan kalau untuk yang mampu mungkin saya informasikan secara detail ya untuk retribusinya, totalnya itu 1.450.000 ya. Untuk tanah makamnya yaitu 200.000, itu sudah hitungan sewa 5 tahun seperti itu ya Pak. Kemudian juga penggalian dan penutupan 200.000, plakat makam 600.000, kebersihan makam 200.000, dan kendaraan jenazah 250.000. Itulah total keseluruhan 1.450.000. Nah, seperti yang di awal tadi ya, bahwa tanah makamnya nih 200.000 per 5 tahun. Nah, terkait hal ini boleh dijelaskan Pak, apakah setelah itu akan membayar lagi atau seperti apa? Karena kalau beredar di masyarakat ya Pak, bahasanya wah ini mahal, kita per 5 tahun bayarnya tuh 5 juta. Iya, betul. Nah, mungkinlah dijelaskan nih Pak. Ya, makasih Pak Fion. Kalau dia sudah bayar 1.450.000 ini kan sudah penggunaan tanah makam 200.000. Nah, ini untuk penggunaan 5 tahun. Kemudian dari peraturan daerah itu setelah 5 tahun, dia membayar hanya 125.000 untuk perpanjangan selama 3 tahun lagi. Jadi dia hanya membayar 125.000
125.000 ini kalau sudah bayar, sudah semua ada di database. Jadi kalau masuk di kantor, nanti ditanya blok mana, nomornya berapa, nah, nanti sudah tercover semuanya, Bu. Jadi bukan 5 juta, hanya 125.000 itu setelah 5 tahun kemudian diperpanjang lagi, seperti itu. Baik, jadi masyarakat cukup banyak ini ya untuk keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat ya Pak ya. Iya, Ya pastinya tidak harus datang jauh-jauh untuk membersihkan. iya betul. Iya, yang dekat saja di kota kita lihat banyak yang tidak dibersihkan ya Pak, yang akhirnya lihatnya jadi tidak sedap dipandang. Betul. Tapi kalau di sini selalu dijaga untuk tetap bersih ya Pak dari Betul. para petugas Petugas, pastinya ya. Nah, jadi 1.450.000 ini sudah semuanya nih, sudah terima bersih Sudah terima ya. bersih, Bu. Keluarga tidak harus gali lagi sendiri Iya. seperti itu ya Pak. Gali lubang, tutupnya juga ada petugasnya. Baik, ini menarik sekali ya. Nah, kita pastinya meluruskan beberapa salah informasi ya, misinformasi di masyarakat ya, terkait tadi pembayaran. Ya, Iya. itu tidak sampai 5 juta ya Pak ya. Betul. Itu 1.450.000 pun sudah beberapa keuntungan yang dapatkan masyarakat, yaitu seperti penggalian, penutupan, mendapatkan plakat juga ya. Mobil ya. Nah, tadi di awal sempat disinggung juga sama Pak Amin ya, bahwa kalau terkait dengan desain dari kuburannya nih Pak. Iya. Ya, ini kita bisa lihat di belakangnya semuanya sama. Nah, Iya. apakah memang secara tegas tidak boleh diotak-atik Pak? Memang harus sama semua atau seperti apa? Iya, baik Bu. Kalau sudah mengarah atau sudah mengambil suatu keputusan dikubur di TP Tanah Miring, karena Tanah Miring ini adalah dikelola oleh pemerintah daerah, berarti pemerintah daerah itu punya regulasi peraturan daerah. Di dalam peraturan daerah itu sudah ditegaskan, ya, ditegaskan hanya makam itu hanya dipasang plakat aja, Bu. Dipasang plakat, di dalam plakat itu ada nama yang meninggal, kemudian kapan lahir, kapan meninggal, kemudian agama. Kalau agama Nasrani biasa ada tanda salib di situ. Sehingga semua dalam bentuk plakat, kemudian di atas kuburnya itu ditanamin rumput, Bu. Ini rumput apa? Rumput, orang bilang rumput Manila atau rumput Jepang ya, rumput mana. Di sini ada petugas perawat, pemeliharaan. Kami di sini, Bu, fasilitas bagian ketenagaan di kantor itu kurang lebih ada 11 orang. Kemudian untuk menggali makam itu ada kurang lebih 18 orang. 18 orang ini dibagi pagi 9, sore 9, siang 9. Kemudian untuk yang bersih-bersihkan ini, Bu, ini khusus ada bagian pemeliharaan. Bagian pemeliharaan kasih bersih-bersih ini ada kurang lebih 10 orang untuk siram-siram tanaman, kemudian cabut-cabut rumput atau dia babat rumput supaya tetap rapi. Ini ada kurang lebih ada 10 orang yang bertugas. Sehingga kalau dimakamkan di sini, mohon maaf tidak bisa memasang, misalkan dia ingin orang tuanya dipasangkan rumah-rumah, itu nggak bisa. Terus kemudian terus kemudian kalau seandainya ada ahli waris yang ada mau minta, ini saya keluarga mau dikubur sini, itu nggak bisa. Karena sudah Sebelahan gitu ya Pak? nggak bisa. Ini karena memang sudah ditentukan oleh petugas yang menentukan di sini itu semua. Jadi hanya ahli waris hanya bawa jenazah sudah siap, seperti itu. Jadi tidak meminta-minta, saya di depan sekali atau saya di pinggir jalan, itu nggak bisa karena memang itu sudah diaturan dikelola oleh petugas semua, diberikan kepercayaan oleh petugas yang ada di TPU Tanah Miring ini. Baik, berarti tidak menerima request tepat ya Pak ya, Ya. nggak boleh DP Atau dulu pesanan ya. itu nggak boleh. Baik. Ya, menarik sekali ya. Jadi walaupun memang kalau saat ini kita lihat cukup rapi ya Pak ya, ketika tidak masing-masing dengan desain masing-masing ya Pak ya. Itu yang mungkin pastinya ingin dijaga ya. Betul. Untuk kebersihan dan juga kerapihan. Nah, ini 25 hektar memang terdengar cukup besar Pak. Besar. Tetapi dalam 2019 sampai di 2022 ini yang COVID tadi 280-an, kemudian yang di Nasrani ini sudah 1.000 lebih ya Pak, yang di bagian blok Muslim juga sudah. Ini kira-kira akan penuh nggak Pak? Kedepannya tuh seperti apa tata kelolanya? Iya, baik. Makasih Bu Fian. Ini yang kita baru dari pemerintah Kabupaten Merauke baru dari 25 hektar, baru kurang lebih 5 hektar di klaster
Nasrani ini ada blok A. Blok A ini kurang lebih 1,5 hektar. Kemudian blok A untuk Islam juga Bu, baru kurang lebih 1,5 hektar. Sehingga yang mau sudah kayaknya seperti penuh ini yang sudah blok A Nasrani. Kalau sudah di belakang sudah penuh, ya desain kemudian kami dari pemerintah Kabupaten Merauke, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat bidang pemakaman, kita buka lagi blok B Bu di samping sana. Itu luasnya sama. Blok A, blok B. Blok B sudah disiapin juga. Jadi di 25 hektar ini ada blok A, blok B, blok C, blok D, blok E. Jadi yang baru dioperasikan dan fasilitasnya sudah disiapin ini baru blok A, Bu. Sehingga masih PR untuk pemerintah Kabupaten Merauke masih panjang. Jadi harus dibuka lagi blok B. Rencana tahun ini Bu untuk blok B ada penimbunan. Jadi ada penimbunan untuk pemadatan supaya tahun 2023 ini bisa dimanfaatin. Kemudian Bu, untuk dari master plan ini Bu, dari 25 hektar ini, masa daripada makam ini diperkirakan 14 tahun 4 bulan Bu, baru penuh semua. Jadi mulai dari 2019 nanti sampai 14 tahun 4 bulan itu makam penuh. Dengan kategori ya kurang lebih hampir 21.000 unit makam di sini. Sehingga nanti kedepannya memang kita harus peningkatan dalam arti tidak di sini saja, mungkin kita mencari di belakang ini ada tanah atau apa, jadi ada pengembangan terus. Karena kalau sudah 14 tahun atau 12 sampai 14 tahun penuh, ya kita harus pemerintah harus bertugas untuk mencari lagi tempat. Baik, tetapi setidaknya untuk 12 sampai 14 tahun ke depan Kedepannya. dijamin masih ada tempat yang layak ya Pak, dan representatif untuk masyarakat, pastinya membawa keluarganya ya Pak. Bisa dilihat dengan nyaman seperti itu ya. Seperti yang katakan, tujuannya tuh menjadi wisata religi. Sudah banyak pohon jadi tidak terlalu kepanasan juga. Betul. Ya, ini menarik sekali pastinya ya. Nah, pertanyaan terakhir saya Pak, bahwa TPU Tanah Miring ini cukup jauh. Nah, untuk masyarakat mengaksesnya Pak, apakah boleh langsung ke kantor Dinas Pemukiman ya di wilayah kota, atau mungkin kalau zaman sekarang biasanya media sosial bisa dihubungi, atau seperti apa Pak? Iya, baik. Sekarang kan sudah canggih ya Bu ya. Dinas Pemakaman ini, bidang pemakaman ini untuk pendaftaran ada nomor kontak. Nomor kontak yang bisa dihubungi. Ada teman-teman, ada 5 orang. Jadi ketika ada yang meninggal di mana, dia tinggalannya tahu nomor HP-nya. Dulu kami sudah memberikan semua beberapa gereja-gereja, masjid-masjid, kami sudah menyurati untuk di kotak itu kontak itu, sehingga ketika ada yang meninggal dia kontak saja Bu, kontak nomor HP-nya, nanti petugas dia akan datang ke rumah. Bisa saja datang ke rumah untuk antar itu persyaratan formulir pendaftaran tadi. Kalau memang ada yang dari ahli waris bisa datang. Biasa kalau ada ahli waris yang bisa datang, dia datang ke kantor. Kantornya itu bertempat di Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan pertahanan Kabupaten Merauke di bidang pemakaman. Sehingga kami mempermudah untuk akses, sehingga ketika hanya mendaftar saja cukup di kota dengan telepon, diangkat nomor kontak, pasti akan dibalas WA-nya. Kemudian nanti formulir pendaftarannya akan diantar atau memang mereka datang. Itu untuk mempermudah mereka dari segi pelayanan. Terus kemudian nanti ahli waris kemudian proses pemakaman seperti ini, mereka datang ke sini, setelah dimakamkan baru nanti formulir ini dilaporkan di kantor Bu, supaya nanti jadi dimasukkan ke dalam database pemakaman. Kemudian ada ini satu Bu, ketika di TPU ini jangan nanti jangan ada masyarakat tanya, bagaimana kalau hari Minggu libur, atau nanti kalau hari-hari Natal atau hari raya Idul Fitri, itu tidak Bu, petugas standby. Jadi kalau seandainya hari keagamaannya misalkan Islam ada hari Jumat misalkan contoh, hari Jumat itu petugas yang menggali itu yang Nasrani. Kemudian nanti Nasrani yang kerja hari Jumat, kemudian hari Minggunya yang Nasrani itu dia tidak kerja. Dan yang kerja yang Islam. Kemudian kalau untuk Natal atau Natal itu yang Islam yang standby di sini Bu. Dia standby di sini, yang
melayani di sini. Kemudian kalau seandainya hari Minggu, kalau seandainya Muslim meninggalnya hari Minggu pagi, kan kantor kosong tutup nih, tidak ada formulir. Nah itu dilayani dulu Bu, dilayani dulu pemakamannya. Nanti Senin baru dia urus berkas-berkasnya, sehingga dipermudah. Jadi telepon saja disampaikan mana blok mana yang Nasrani atau Islam. Kalau dia Islam berarti harus segera di sini langsung petugas makam langsung sudah gali, itu sudah digali, sehingga tidak menunggu nanti surat-suratnya nanti aja hari Senin kalau kantor buka baru langsung untuk melengkapi berkas-berkas surat-surat tersebut. Baik, jadi tidak ada tanggal merah ya Pak ya? Tidak ada tanggal merahnya. Tetap selalu melayani Iya. ya. Baik, luar biasa sekali ya. Itu mengenal secara singkat ya untuk tempat pemakaman umum Tanah Miring ya, yang pastinya ini saya rasa tidak terlalu jauh juga ya Pak ya. Iya. Dan juga sudah menawarkan banyak kemudahan untuk masyarakat ya. Kita bisa, yang pertama yaitu bisa berkunjung dengan nyaman ya Pak ya. Iya, betul. Dan juga ini sudah dipastikan tidak harus membersihkan karena Iya, sudah ada petugas. ya. Bahkan untuk yang tidak mampu pun tetap dilayani ya Pak ya, Betul, tidak betul. dibedakan Betul, pastinya betul, ya. Baik, demikian untuk obrolan kita ya terkait dengan TPU Tanah Miring milik dari Pemda Kabupaten Merauke ya. Dan apapun yang mungkin saat ini banyak perbincangan di masyarakat ya, mungkin hoax ya Pak bahasanya. Betul. Ya, bahwa sampai 5 juta itu tidak benar ya. Nanti akan kita bagikan juga secara detail retribusinya tuh seperti apa saja. Ya, demikian untuk obrolan saya bersama Kepala Seksi Penataan dan Pemeliharaan Makam Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pak Amin Safrudin Esos. Terima kasih banyak Pak waktunya. Ibu. Dan terima kasih masyarakat untuk Anda yang sudah menyaksikan.